mulus belum tentu bagus. Kalau misalnya kalian beli mobil second, teman-teman, kalian harus tahu dulu, teman-teman. Walaupun penampakan luarnya bagus, bisa jadi mobilnya ada indikasi bekas tabrak, oke? Kalau misalnya ada indikasi bekas tabrak tuh harganya biasa langsung turun dari pasaran. Jadi coba kenalin ciri-ciri mobil pernah kena laka, teman-teman, biar kalian dapat harga yang sesuai dengan mobil yang kalian beli, teman-teman ya. Di sini saya akan bagikan beberapa tips untuk melihatnya, cukup 5 menit kalian bisa langsung tahu mobil itu ada indikasi bekas tabrak atau enggak. Oke. Saksikan videonya sampai habis. Ya. Oke, jadi buat kalian yang orang awam yang nggak tahu mobil itu bekas tabrak atau tidak. Nah, untuk yang pertama kalian lihat dari sisi bautnya, teman-teman. Kalian lihat ini bautnya, bisa tahu kan kita udah pernah buka atau belum. Terus untuk dodol-dodolnya. Nah, untuk kalau dodol asli ini dia nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Biasa kalau dia sudah di repair, itu biasa buatan dari bengkel ya. Nah, untuk dodolnya itu lembut ya, teman-teman. Apalagi udah dicat, biasa dodolnya itu keras. Ya, apalagi kalau dia udah bekas tabrak parah, biasa kapnya diganti kan oleh orang yang oleh bengkel lah. Nah, itu kapnya kalau gantian itu nggak ada lagi untuk dodolnya. Terus tulang-tulangnya, teman-teman. Nah, kalian lihat dari tulang-tulang atasnya. Nah, di sini presisi atau enggak dari las titiknya kalian bisa lihat. Terus dari tulangan bawahnya, untuk tulang bawahnya ada pernah bengkok atau enggak, sisi kanan sama sisi kiri ya, teman-teman. Nah, terus sasisnya juga. Untuk sasis biasa ada lasan atau enggak, itu bisa tahu sih, teman-teman, bahwa mobil itu bekas tabrak atau enggak. Untuk baut-bautnya juga kalian boleh lihat. Kalian bisa lihat dari baut-bautnya, ini kan kalau dibuka kan udah pernah ada kikisan dari kunci ya. Untuk baut-bautnya, terus tulang-tulangannya presisi atau enggak, ini kelihatan, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian samping. Oke, kalau misalnya ada tabrakan samping, teman-teman, itu paling mudah, teman-teman. Kalian tinggal ini aja ngecek. Nah, ini kan boleh lepas sih, teman-teman. Nih, kalian bisa cek ya. Di sini ada las-las titiknya, teman-teman. Kalau misalnya las titiknya itu udah hilang atau bekas repairan tuh keriting-keriting, nah itu patut dipertanyakan. Berarti dia pernah kena di sampingnya, oke? Nah, terus untuk cara memvalidasinya itu kalian cek juga. Di pintu, setiap pintu ada dodol-dodolnya, teman-teman. Oke? Kalau dodol-dodolnya juga udah hilang, nah itu berarti pernah bekas repair, teman-teman ya. Oke? Jadi kalian patut pertanyakan ke owner mobilnya, teman-teman, kenapa bisa di bekas repair nih. Kalau misalnya tabrakan parah atau ringan, nah itu tergantung toleransi kalian, teman-teman ya. Oke? Itu untuk di bagian pintu. Semuanya 4 pintu sama aja ngeceknya gitu. Kebetulan mobil ini pernah kena di belakang, teman-teman. Nih, salah satu indikasinya ya. Nah, di sini bautnya udah pernah dibuka, teman-teman. Oke, ada bukaan di bautnya. Nah, terus sealernya nih. Di bagian atas nih juga sudah kelihatan nih, keriting, teman-teman. Nih, dodol-dodolnya udah agak ori lagi, teman-teman. Untuk yang bagian ini ya. Tapi di bagian samping-sampingnya masih aman. Oke. Nah, cara validasinya ini kan dodol-dodolnya sudah bekas repair nih, teman-teman. Udah pernah bukaan juga kap belakangnya, kalian cek juga. Nih, ini nggak apa-apa ya kalau bagian ini kalian buka-buka, nggak apa-apa. Nih, oke. Nah, kelihatan ya kalau dia ada bekas repairan keriting-keriting nih, teman-teman. Nih, oke. Nah, asalkan dia tabrakannya agak parah, ini kan masih, kalau menurut saya sih masih bisa terhitung normal lah, teman-teman. Asalkan showroom tuh turun nih harganya ya, 10 sampai 20 juta masih oke lah untuk layak dibeli mobil nih. Oke, gitu teman-teman. Jadi kalian bisa cek di dodol-dodol, habis itu di tulangannya, buka aja ininya. Oke, gitu teman-teman cara ceknya. Nah, teman-teman, sebenarnya yang patut kalian waspada itu, teman-teman, kalau misalnya udah pernah kena depan itu, teman-teman ya, kalian tuh harus perhatikan sasisnya, teman-teman. Kalau misalnya udah kena sasis, itu biasa mobilnya mau dispuring gimana pun itu pasti setirnya nggak bisa lurus, teman-teman ya. Oke. Jadi kalian pastiin kalau misalnya mobilnya udah pernah kena depan parah gitu, kalian coba bawa di jalanan yang lurus. Oke, kalian tes aja. Kalau mobilnya masih lurus, stabil, ya berarti masih layak dibeli, teman-teman. Tapi kalau misalnya mobilnya udah belari-belari itu bannya padahal setirnya lurus, udah dispuring, nah itu kalian sebaiknya jauhi mobil begitu, teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalnya dari saya, teman-teman, kalau misalnya kalian beli mobil bekas yang ada indikasi bekas tabrak, asalkan itu gak ganggu ke performa, gak ganggu ke pemakaian, itu gak masalah. Terus asalkan juga dapat harganya di bawah under market, teman-teman ya. Gitu sih. Biasanya tuh selisih mobil tuh kalau misalnya kena bekas tabrak tuh ya bisalah selisih 10 juta dari pasaran, teman-teman, gitu. Jadi sekian tips dari saya. Untuk tips-tips berikutnya nanti kita bakal bagikan juga cara cek mobil bekas banjir gimana, cara cari mobil bekas yang bagus gimana. Nanti kita spill, teman-teman ya. Thank you udah nonton.